Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja. Kembali lagi bersama saya Tobi yang kali ini akan membawakan film berjudul Tactical Force yang dirilis pada tahun 2011. Film ini menceritakan tentang 4 pasukan khusus yang tidak sengaja terlibat dalam konflik antara mafia. Menariknya, film ini dibentangi oleh Kang Smackdown yang tidak lain tidak bukan adalah Stone Cold alias Steve Austin. Selain itu, ada juga aktor favorit saya yaitu Michael Jai White yang tidak kalah brutal. Daripada semakin penasaran, so tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Tactical Force. Dimulai dengan sebuah perampokan di Indomaret yang dilakukan oleh komplotan jamet bertopeng. Di saat mereka menyandra pegawai dan juga pengunjung, pihak kepolisian langsung mendatangkan tim SWAT atau pasukan khusus yang sudah biasa melakukan misi-misi sulit. Mereka dipimpin oleh Kapten Botak bernama John Tate. Dia memiliki 3 anggota yang terdiri dari Han, Blanco, dan juga Janard. Mereka berempat adalah pasukan khusus yang terkenal sangat barbar. Oleh karena itu, John tidak suka bernegosiasi dengan para jamet. Dia pun mengajak timnya untuk masuk ke dalam dan langsung membrutal. Look, slowly. Okay. All right, nice and slow. Nah, bukan bermaksud untuk clickbait, tapi agar isi video ini sesuai dengan judul yang kalian harapkan, lihatlah, mereka juga punya trik yang unik. Contohnya si Han yang mengecoh salah satu jamet dengan senjata mainan lalu menghabisinya saat itu juga. Dan berkat kebarbaran mereka, kelompok perampok akhirnya binasa dan para sandera pun selamat. Namun keesokan harinya, John CS justru dipanggil oleh komandan mereka lalu dimarahi habis-habisan. Sang komandan tidak habis pikir kenapa John dan kawan-kawan selalu bertindak dengan barbar. Padahal dia hanya menyuruh mereka untuk melumpuhkan para jamet, bukan malah membantainya. Selain itu, komandan juga kecewa karena mereka telah membuat para sandera terluka dan juga merusak fasilitas umum. Oleh karenanya, komandan memutuskan untuk menghukum mereka. Hukumannya adalah mereka akan diskor sementara waktu dan komandan juga menyuruh mereka untuk mengikuti latihan wajib tanpa dibayar. You are all immediately suspended and placed on until you can figure out how to recover hostages without killing. And I'll be checking up on all your asses. Besoknya mereka langsung mengikuti latihan seperti yang diinginkan Pak Komandan. Untuk latihan pertama ini, mereka akan belajar taktik penyelamatan sandera. Dan orang yang mengajar mereka adalah seorang guru penjas dari SMAN 1 Nganjuk. Akan tetapi John dan timnya tidak peduli dengan guru tersebut. Mereka malah bermain-main saat dia sedang menjelaskan. Alhasil, guru penjas pun menyerah dan langsung mengundurkan diri. Am I right? That's it. Why is the cat? Throw in a flashbang and a tear gas. I mean, right here. Yeah, man, the lollipop section. Kemudian kita diperkenalkan dengan 2 orang mafia yang baru saja tiba di depan pabrik tahu. Mereka adalah Demetrius atau yang sering dipanggil dengan Samidi bersama Ilya yang merupakan anak buahnya yang sangat cantik. Di sini mereka tiba-tiba mengeluarkan seseorang dari bagasi mobil. Orang itu bernama Kenny dan dia diculik karena telah mencuri barang berharga milik Samidi. Samidi pun mengancam akan mencincang tubuh Kenny jika dia tidak mau memberitahu di mana barangnya disembunyikan. Akhirnya Kenny pun mengatakan kalau barangnya ada di dalam pabrik. Akan tetapi Kenny sudah terlanjur memberitahu mafia lain tentang letak barang tersebut. Dengan kata lain, Samidi dan Ilya harus bergerak cepat sebelum mafia tersebut datang. Mafia yang dimaksud Kenny adalah Lampon atau yang dikenal dengan nama Paijo. Dia adalah mafia asal Italia yang sedang mengincar barang milik Samidi. Dan sekarang dia sudah berada di dekat pabrik bersama anak buahnya yang bernama Strotato alias Tukimin bin Samsudin. Di sisi lain, Samidi dan Ilya sedang mendesak Kenny untuk segera menunjukkan barangnya. Namun entah kenapa Kenny sengaja mengulur waktu. Hingga akhirnya Paijo dan Tukimin pun tiba di tempat itu. Sontak para mafia jamet pun saling menodongkan pistol.
Maybe I'll just pick up a little something that belongs to me and be... Di sini, Paijo menganggap kalau barang yang dicuri oleh Kenny adalah miliknya. Dan tentunya hal tersebut pun membuat Samedi murka. Tapi saat mereka sedang adu bacot, tiba-tiba terdengar sirene polisi yang mendekat. Ternyata polisi itu adalah John dan timnya yang akan berlatih di pabrik tersebut. Para mafia pun langsung panik. Mereka akhirnya memutuskan untuk bekerja sama agar tidak ditangkap John CS. These are fucking cops. We need to lay low. Fuck that shit, I ain't laying low here. What do we do? We get out. What the fuck you doing? Come on, get in the fucking car. Setibanya di depan pabrik, John langsung memberi arahan kepada timnya. Di tempat ini, mereka akan berlatih menyelamatkan Sandra tanpa membuat kerusakan seperti yang terjadi di Indomaret. Dan yang paling penting, Sandra tidak boleh terluka. Selagi John CS melakukan latihan, para mafia jamet memutuskan untuk bersembunyi di belakang pabrik sambil mengawasi pergerakan polisi. Sementara itu, John dan timnya hanya berfokus pada latihan. Tapi karena mereka juga latihan menembak, suaranya pun membuat para jamet was-was dan takut ketahuan. Ketika yang lain sedang waspada, Tukimin malah mendekati Ilya dan menggodanya. Hal itu pun membuat sang wanita brutal itu mengamuk. Dia menghajar Tukimin hingga suaranya terdengar oleh tim John. Mendengar suara itu, John langsung menyuruh Blanco untuk mengeceknya. Di lain pihak, para jamet mulai panik saat mendengar suara Blanco. Mau tak mau, mereka harus menghabisinya sebelum Blanco memanggil John CS. Tukimin pun keluar secara tiba-tiba lalu menembak tepat di dada polisi itu. Setelahnya, Ilya membunuh Blanco dengan sebuah headshot. Kemudian Samedi melihat selongsong peluru milik Blanco yang ternyata hanya peluru palsu untuk latihan. Dan Samedi pun menduga kalau anggota SWAT lainnya juga pasti menggunakan senjata dan peluru yang sama. Tak berselang lama, John dan yang lain pun mendatangi para jamet. Tapi sialnya, mereka sudah tahu kalau John CS hanya sedang latihan dan tidak membawa senjata asli. Selain itu, para jamet sudah sepakat untuk membantai John dan timnya. Mau tak mau, John pun terpaksa mundur dulu agar bisa menyusun taktik untuk melawan mereka. John lalu mengunci pintu baja supaya para jamet tidak bisa masuk ke ruangan lain. Namun sialnya, mereka malah menyerang dari luar pabrik. Setelah situasi aman, John menanyakan perlengkapan senjata dan juga handphone kepada Han. Sialnya, semua benda itu ada di dalam mobil mereka. Jadi, untuk saat ini, mereka harus memutar otak lebih keras lagi. Tapi walaupun begitu, John tetap terlihat santuy. We're surrounded. That's bad news for them. Di waktu yang sama, Paijo sedang memaksa Kenny untuk menyerahkan barangnya. Diketahui bahwa barang itu adalah sebuah koper rahasia. Dan sebenarnya, koper tersebut bukanlah milik Samedi ataupun Tukimin, tetapi barang curian yang diincar oleh banyak mafia. Kenny lalu mengatakan kalau kopernya ada di ruangan lain, sehingga mereka harus bisa membuka pintu bajanya. Oleh karena itu, Samedi pun menghubungi bala bantuan. Selain bala bantuan, dia juga menyuruh Ilya untuk mengambil semua peralatan yang ada di mobil SWAT. There she is. There are 4 cell phones here. Beberapa saat kemudian, bala bantuan Samedi pun datang. Mereka adalah para mafia dari Rusia dan salah satu dari mereka sudah dianggap keluarga oleh Samedi. Dia adalah Vladimir, seorang ahli dalam hal dobrak-mendobrak. Dan kelihatannya dia juga pernah punya pengalaman jadi kuproy sewaktu muda. Kali ini Samedi memintanya untuk membobol pintu baja agar bisa mengambil koper rahasia. Tapi di sisi lain, Paijo juga diam-diam telah memanggil bala bantuan. Dia mulai curiga kalau Samedi akan menghabisinya dan menguasai koper itu sendirian. That's why I called in our man. When the fuck is he gonna... Now we need all the help we can get. As soon as they are in, poof.
Bersamaan dengan itu, John, Han, dan Jannard mulai bergerak lagi. Di sini, John nekat membuka pintu baja untuk mengambil senjata di mobil SWAT. Sayangnya, senjata mereka sudah diambat oleh para jamet. Selain itu, Vladimir dan anak buahnya kini sudah berada di lantai atas pabrik setelah menggunakan tangga. Di lain pihak, John melihat Kenny yang sedang disekap di dalam mobil SWAT. Tapi saat akan menolongnya, tiba-tiba untungnya, John berhasil membalikan keadaan lalu menembak anak buah Vladimir hingga tewas. Setelahnya, John langsung menyelamatkan si Kenny. Di sisi lain, para jamet mulai panik karena ada suara tembakan dari dalam. Mereka pun buru-buru masuk untuk mengeceknya. Sementara itu, Han mendengar langkah kaki dari anak buah Vladimir. Dia pun tidak tinggal diam dan langsung nangkring di tangga untuk menjatuhkan salah satu jamet. Kemudian Han menghajarnya dengan sangat brutal. Dan di waktu yang bersamaan, John membawa Kenny masuk ke dalam sambil menghindari tembakan dari Samedi CS. Beruntung, Han mengunci pintu bajanya lebih cepat. Di waktu yang bersamaan, Jannard berusaha menghabisi Vladimir. Akan tetapi, jamet ini memiliki tubuh yang sangat bongsor. Alhasil, Jannard pun sedikit kewalahan. John yang mendengar suara Jannard akhirnya bergegas untuk membantunya. Di lain pihak, Han juga sedang menghajar anak buah Vladimir yang masih hidup. Dan walaupun hanya menggunakan tangan kosong, dia mampu menghabisinya dalam hitungan detik. Sementara itu, John dan Vladimir masih berjibaku karena badan mereka sama-sama bongsor. Tapi pada akhirnya, John yang merupakan seorang petarung Smackdown berhasil membunuhnya. Para mafia jamet pun ketar-ketir dan mulai menyesal karena telah meremehkan John dan timnya. Mereka tidak sadar kalau yang sedang mereka hadapi adalah pasukan khusus paling barbar dan paling ugal-ugalan. Tidak hanya itu, Samedi juga semakin kesal dengan Paijo dan Tukimin yang mengganggu rencananya sejak awal. Dia bahkan menyuruh Ilya untuk membunuh mereka berdua. Namun ketika akan mengeksekusi keduanya, tiba-tiba bala bantuan Paijo pun datang. Sontak Ilya pun harus mundur alon-alon. Kembali ke John tidak pakai IQ-7, dia menyuruh Han dan Jannard untuk menggeledah Vladimir CS lalu mengambil senjata dan alat komunikasi mereka. Setelahnya, John diam-diam mengikuti Kenny yang terlihat mencurigakan. Ternyata Kenny sedang mengambil koper yang dicari para mafia. John pun menodongnya dengan pistol, kemudian dia membuka koper tersebut. Tak disangka-sangka isinya adalah resep rahasia getuk goreng Mbok Inem. Pantas saja benda ini sangat diinginkan oleh para mafia jamet. Bersamaan dengan itu, teman-teman Paijo yang baru saja datang langsung menyisir area pabrik melalui saluran ventilasi. Para jamet ini dipimpin oleh si botak yang terkenal dengan nama Suranto alias Madiun. Sedangkan di pihak John, mereka mendapatkan jalan pintas dari Kenny yang ternyata sudah cukup hafal dengan tempat ini. Mereka pun langsung masuk ke terowongan bawah tanah untuk mencari jalan keluar. Sayangnya, Suranto and the Gang mengetahui rencana John. Dia lalu menghubungi Samedi dan Paijo dan menyuruh mereka untuk mencegat John CS di terowongan. Di dalam terowongan, John mendengar suara yang aneh dari belakang. Dia pun pergi untuk mengeceknya. Namun tiba-tiba Suranto muncul dan langsung memukulnya sampai terjatuh. Selain itu, Han dan Jannard juga dihadang oleh Tukimin. John kemudian diserahkan kepada Samedi dan Ilya, sedangkan yang lainnya mereka sengaja diserahkan kepada Paijo agar koper rahasia menjadi miliknya. Tapi saat koper itu dibuka, ternyata isinya sudah tidak ada. Sontak Paijo pun sangat marah.
Paijo lalu memberitahu Samidi bahwa isi kopernya sudah tidak ada. Dia berpikir kalau isinya berada di tangan Samidi. Namun Samidi tampak terkejut, yang berarti John CS telah menyembunyikannya. Paijo pun menginterogasi Kenny, tapi dia juga tidak tahu di mana isi kopernya berada. Karena sudah muak, Paijo pun akhirnya melakukan ini. Di lain pihak, Samidi dan Ilya sedang menginterogasi John tentang isi koper yang hilang. Tapi sebelum John menjawabnya, tiba-tiba Suranto dan anak buahnya datang. Seketika mereka bertiga pun bersembunyi di balik mobil SWAT. John lalu mengatakan kalau Suranto akan menghabisi Samidi dan Ilya. Oleh karena itu, John pun meminta Samidi untuk melepaskan ikatan di tangannya agar dia bisa ikut membantu. Akhirnya Samidi pun melepaskannya dan memberi John sebuah pistol. Di sisi lain, di sini Han mengatakan kalau dia tahu di mana isi kopernya. Dia juga akan mengambilnya langsung asalkan Paijo tidak membunuhnya dan tidak membunuh Janard. Untuk mengawasinya, Paijo menugaskan Tukimin supaya Han tidak macam-macam. Kembali lagi ke tempat Samidi di mana mereka sudah terdesak oleh Suranto CS. Tapi untungnya John memiliki ide yang sangat brilian. Dia menggunakan mobil SWAT sebagai perisai mereka. Alhasil adegan baku tembak sambil ugal-ugalan pun terjadi. Baku tembak ini berlangsung dengan sengit, apalagi Suranto menggunakan senjata yang lebih lengkap. Meskipun begitu, John menyetir seperti Dominic Toretto sehingga membuat Samidi kesulitan. Di waktu yang bersamaan, Han telah mengambil isi kopernya dan akan menyerahkan itu kepada Tukimin. Namun ternyata itu adalah gerakan untuk mengecohnya. Dan saat Tukimin lengah, Han pun langsung menghajarnya dengan brutal. Hingga akhirnya Tukimin pun modar di tempat. Setelah menghabisinya, Han segera naik ke atas lalu menodongkan senjata ke arah Paijo. Alhasil, Paijo pun tidak bisa berkutik. Tapi saat Han akan mengeksekusi si jamet, tiba-tiba mobil SWAT John menerobos masuk. Dan Han pun mau tak mau harus ikut dalam baku tembak karena Suranto terus menyerang dengan membabi buta. Untungnya Han memiliki senjata yang sangat membagongkan. Senjata itu adalah peluncur granat yang sangat mematikan. Tanpa berpikir panjang, dia meluncurkannya ke mobil Suranto dan mereka pun tewas dalam ledakan. Tapi sialnya, Samidi langsung menodongkan pistol di kepala Han. Kemudian dia mengambil isi kopernya lalu menyuruh Ilya untuk mengeksekusi Paijo dan juga John CS. Selagi Ilya bersiap untuk menembak, Samidi memilih untuk sebat dulu di luar. Namun karena tidak ada suara tembakan, Samidi pun kembali untuk mengecek. Lalu tiba-tiba Paijo langsung menyambutnya dengan pistol dan Ilya tampak sudah tidak sadarkan diri. Ternyata semua itu karena Suranto masih hidup dan dia membantu Paijo untuk membalikan situasi. Do I have to tell you to kneel? Paijo kemudian menyuruh Suranto untuk menghabisi mereka semua. Akan tetapi John ingin menyampaikan permintaan terakhirnya. Dia dan timnya hanya ingin menutup kuping sebelum mati. Walaupun permintaannya sangat aneh, Paijo pun tetap mengabulkannya. Namun yang dia tidak tahu, John sudah menyiapkan bom suara untuk mengecoh para jamet. Dan ketika bomnya meledak, John CS pun bebas dari penyakit budek. Setelah itu, John langsung mengejar Suranto yang berusaha kabur. Awalnya mereka berbaku tembak, tetapi karena kehabisan peluru, mereka berdua pun memutuskan untuk bertarung dengan tangan kosong alias bersmackdown.
Meskipun sempat kewalahan, pada akhirnya John berhasil menghabisinya. Setelah semuanya selesai, John, Han, dan Janard hanya bisa pasrah. Ketiganya sudah yakin kalau komandan mereka akan memecat mereka. Dan jika dipecat, John akan banting setir jadi kang mancing. Sedangkan Han, dia ingin mendaftar jadi satpam SD. Dan Janard ingin menjadi satpam mall biar lebih keren sedikit. Untuk menutup kasus ini, mereka bertiga pun berniat untuk menyerahkan para jamet yang masih hidup ke kantor polisi. Mereka adalah Samidi, Paijo, dan juga Ilya. Di akhir film, John dan timnya melapor kepada komandan. Mereka juga sudah bersiap untuk dipecat, tapi anehnya mereka justru mendapatkan pujian. Komandan juga mengatakan kalau ada seorang agen rahasia terbaik yang ingin berbicara dengan mereka, dan agen tersebut adalah Kenny. Dia sudah menyamar jadi mafia selama 5 tahun. Selain dia, Paijo ternyata juga seorang agen. Paijo membantu memalsukan kematian Kenny di pabrik agar tidak ada yang mencurigainya. Intinya, Kenny hanya ingin memberi perintah supaya John dan timnya tidak membocorkan kejadian yang ada di pabrik. Lalu, film pun tamat dengan sangat membagongkan. Film ini mengajarkan kita untuk tidak sembarangan dalam bertindak, karena setiap tindakan kita pasti ada resikonya. Maka dari itu, berhentilah nyolong duit emak untuk top up diamond atau main slot. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili para pecinta wifi tetangga mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.